Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Imade Dwi Madi Saputra, NIM 191334012. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari materi mengenai kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu masalah utama dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi muncul karena adanya masalah kelangkaan, di mana pada dasarnya kebutuhan merupakan hal yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas. Oke, secara sederhana, kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Seperti saat kita memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan. Hal ini juga disebut sebagai kelangkaan. Secara luas, kelangkaan ekonomi dapat diartikan sebagai salah satu masalah ekonomi paling mendasar yang kita hadapi setiap hari. Kelangkaan banyak digunakan dalam bisnis untuk menunjukkan kesenjangan antara penawaran dan permintaan. Nah, jadi seperti itu pengertian dari kelangkaan. Mengapa kelangkaan itu bisa terjadi? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Apa saja faktor penyebab kelangkaan tersebut? Mari kita simak lebih lanjut. Faktor penyebab pertama adalah perbedaan letak geografis. Mari kita perhatikan kedua gambar ini. Gambar kiri adalah gambar lahan kering yang bisa diasumsikan sebagai tempat yang memiliki sumber mata air yang terbatas. Sedangkan gambar kanan merupakan tempat yang memiliki sumber mata air melimpah. Perbedaan letak geografis suatu tempat mempengaruhi keadaan tempat tersebut. Kenapa letak geografis bisa mempengaruhi suatu kelangkaan? Hal tersebut disebabkan karena sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara merata. Seperti gambar yang sudah kita deskripsikan tadi, terdapat tempat yang mempunyai sumber mata air berlimpah, namun ada juga tempat yang tidak memiliki sumber mata air. Itu jika dilihat dari sudut pandang perbedaan letak geografis. Faktor penyebab yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Seorang ekonom asal Inggris yang bernama Thomas Robert Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat daripada pertumbuhan produksi dapat menimbulkan suatu kelangkaan. Semakin banyak penduduknya, berarti semakin banyak pula kebutuhan yang harus terpenuhi. Dan apabila pesatnya pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan tingginya pertumbuhan produksi, maka akan sangat sulit untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Faktor penyebab ketiga yaitu sifat serakah manusia. Pada dasarnya, manusia mempunyai sifat asli yakni tidak pernah merasa puas ataupun cukup. Pada saat ini, banyak sekali manusia yang rela membeli apapun tanpa mengontrolnya dengan bijaksana, sehingga manusia akan dikuasai oleh sifat boros. Jika manusia secara terus-menerus menuruti nafsu untuk membeli sesuatu, lama-kelamaan sumber daya alam dan bahan baku akan berkurang dan akhirnya habis. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya suatu kelangkaan. Faktor penyebab berikutnya adalah ketidakseimbangan struktur ekonomi. Semua faktor yang ada di dalam sebuah negara haruslah memiliki proporsi yang seimbang. Apabila tidak, maka keseimbangan tersebut akan memicu terjadinya kelangkaan. Di mana banyak negara yang memilih untuk memfokuskan pada beberapa sektor saja, sehingga sektor lain tidak mendapatkan perhatian. Maka dari itu akan terjadi suatu kelangkaan pada beberapa kebutuhan. Bagaimana solusinya? Bagaimanapun kita harus selalu menyeimbangkan dan juga memberikan suatu keadilan yang komprehensif supaya memperoleh hasil yang memuaskan.
Faktor selanjutnya adalah sumber daya alam yang terbatas. Sumber daya yang ada di alam dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui seperti tumbuhan, air, tanah, dan sebagainya, serta sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui seperti batu bara, emas, logam, dan yang lainnya. Jika sumber daya alam digunakan secara terus-menerus tanpa dikelola dengan baik, maka akan sangat mungkin menimbulkan terjadinya krisis, sehingga alat pemuas kebutuhan akan berkurang dan tidak dapat mencukupi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dan faktor yang terakhir adalah sumber daya manusia yang kurang. Sumber daya manusia atau biasa disingkat SDM juga disebut sebagai tenaga ahli. Tenaga ahli sangat menentukan kelangsungan hidup perekonomian dalam suatu negara. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka kita akan terhindar dari suatu kelangkaan. Begitu juga dengan sebaliknya, dengan adanya sumber daya manusia yang tidak berkualitas, maka akan mengakibatkan suatu kelangkaan. Seperti misalnya Indonesia memang memiliki banyak sekali sumber daya alam, namun jumlah tenaga ahlinya sangatlah sedikit, sehingga sumber daya alam yang ada tidak dapat memberikan hasil yang optimal. Hal tersebutlah yang menimbulkan terjadinya suatu kelangkaan. Baik teman-teman, sekian materi kita pada hari ini mengenai kelangkaan. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.